Dikisahkan, tiga orang bapak pengusaha dari suatu kota maksudnya tak beragama, dengan rasa gusar masuk ke bar dan berniat minum sepuasnya sampai mabuk baru akan pulang. Masalahnya, sore tadi sewaktu mereka sedang ngobrol di teras kafe, tempat di mana orang biasa bersantai, datanglah seorang pendakwah agama yang langsung mengatakan, "Hei, kalian orang tidak beragama, tahukah nasib kalian setelah mati nanti?" Lalu pendakwah itu membuat gerakan mengacungkan jempol ke arah bawah dan berkata tegas, "Neraka jahanam." Setelah itu ia pergi meninggalkan ketiganya. Para bapak itu pun ketakutan dan tidak berani pulang ke rumah. Mereka terus memikirkan perkataan itu, sementara sadar juga selama ini mereka sudah merasa cukup yakin pada nasib baik dengan semua yang bisa mereka miliki. Menjelang tengah malam, ketiga bapak itu pun akhirnya sepakat untuk mendatangi satu persatu para pemuka agama. Hari berikutnya, mereka pergi bersama lagi dan mulai mendatangi para pemuka agama yang dimaksudkan di beberapa kota lain. Dengan pertanyaan yang sama, yaitu, bagaimana caranya supaya tidak masuk neraka jahanam? Mereka mendapatkan jawaban beragam dari setiap pemuka agama yang didatangi. Tetapi, kira-kira intinya agak mirip. Mereka dianjurkan untuk memeluk salah satu agama. Tentu saja itu membuat ketiga bapak semakin gusar, karena mereka telah terlahir sebagai seorang yang mewarisi tradisi dari orang tua yang hidup tanpa agama. Masing-masing orang dari suatu kelompok agama sudah pasti punya konsep dan keyakinan berbeda perihal kepastian nasib manusia di masa mendatang. Tetapi bagaimanakah Yesus Kristus sendiri menunjukkan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepadanya? Meski dulu Yesus Kristus tidak hendak menawarkan suatu konsep agama baru, namun dari apa yang dilakukannya, ia telah membuka jalan baru bagi nasib manusia di masa depan. Kepada semua orang yang mendengarkan dan mengikutinya, ditunjukkanlah satu alasan mengapa setiap orang harus memiliki pengharapan pada keselamatan kekal. Alasan itu adalah semata-mata ada pada kasih setia Allah. Yesus Kristus sendiri telah membuktikan kebenaran alasan itu dengan semua ajaran dan kesaksian cara hidupnya. Sebagai manusia, ia memilih untuk tidak mengandalkan kuasa keilahiannya, tetapi membiarkan semua direnggut dan direndahkan oleh keserakahan manusia hanya supaya semua orang mendapatkan kasih Allah tadi. Ini benar-benar pilihan cara hidup yang di luar nalar, benar-benar gila. Namun karena itulah, sekarang banyak orang tahu betapa berharganya nilai hidup ini, sampai-sampai yang ilahi sendiri memberikan hidupnya sebagai silih. Nilai hidup kita tidak bisa dibandingkan atau diukur, atau bahkan ditukar dengan apapun yang ternikmat, terindah, atau bahkan yang termahal dari semua yang ada di dunia ini. Sebab dalam kehidupan kita inilah kasih Allah tinggal. Terserah dengan cara apa, atau dengan jalan apapun, masing-masing orang ingin mengimani kasih setia Allah dalam hidupnya. Namun satu hal penting yang seharusnya terus dipikirkan dan diperjuangkan setiap orang adalah, jangan sampai ada satu hal pun, baik yang duniawi maupun yang manusiawi, menghalangi dirinya hidup dalam rengkuhan kasih Allah itu. Kalau demikian, bisa dikatakan begini, segala hal baik yang kita lakukan sebagai manusia, tidak lain adalah cara hidup semestinya, karena kita adalah orang-orang yang telah dikasihi Allah dengan begitu sempurna. Terlalu naif kiranya
kalau kita menimbang nilai keselamatan kekal berdasarkan prestasi kebaikan pribadi yang tidak seberapa itu. Iman pada kasih Allah yang menyelamatkan memungkinkan setiap orang dengan merdeka mengabdikan hidup pada kebenaran dan kebaikan tanpa pamrih. Bahkan untuk mereka yang telah benar-benar hidup dalam kasih Allah, pamrih adalah celah yang membuatnya menderita. Karena dengan itu, ia tidak bisa lagi belajar cara mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi dirinya.